Like Me. Kembali lagi. Halo teman-teman Like Me, kembali lagi ke podcast From Inferior to Superior. Setelah episode kemarin yang kita membahas soal beasiswa, kali ini podcast hadir kembali membahas mengenai magang. Namun, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan aku Aska Dan aku Ridwan sebagai moderator kali ini. Nah, seperti yang kita tahu nih, sekarang ini para mahasiswa lagi ramai-ramainya nih nyari tempat magang. Terlebih lagi di semester 4 ini beberapa mahasiswa sudah mulai start mencari tempat magang. Untuk itu kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama mbak-mbaknya buat mencari tahu, menggali pengalaman serta informasi-informasi mengenai magang ini. Nah, harapannya di episode kelima ini warga teknik dapat mendapatkan informasi serta motivasi mengenai magang itu sendiri. Untuk kali ini podcast kembali lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang keren-keren banget nih, terutama mengenai masalah magang ya, soalnya mereka sudah berpengalaman banget nih untuk magang. Untuk itu mungkin kita bisa berkenalan dulu dengan mbak-mbaknya, mungkin dari nama dan juga prodi serta magang di mana. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo semuanya, kenalin aku Salsabila Rana. Mungkin teman-teman bisa panggil Rana. Asalnya dari Prodi Teknik Industri angkatan 2020, dan untuk magangnya kemarin aku ikut program Kampus Merdeka di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia gitu. Oke, selanjutnya mungkin aku. Halo semua, kenalin nama aku Jasmine Chelsea Alvano. Biasa dipanggil Chelsea. Aku dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 2021. Kebetulan aku magang di Kementerian ATR BPN, Direktorat Jenderal Tata Ruang. Keren banget guys. Jadi mungkin kesibukannya setelah magang, apa masih magang sejauh ini apa enggak? Sudah selesai ya magang? Udah. Selesai sih, aku juga udah Sekarang? Kalau sekarang sih mungkin aku lebih fokus kuliah aja sih. Ya sama udah semester akhir, jadi fokus tugas akhir gitu. Oke, karena kita udah kenalan sama narasumber kita, langsung aja kita masuk ke obrolan ya. Tapi sebelum itu, aku mau jelasin konsep dari pertanyaan kita. Jadi ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai. Aku sama Ridwan bakalan nanyain beberapa pertanyaan yang nantinya bakalan dijawab sama mbak-mbaknya secara bergantian. Iya. Mungkin untuk pertanyaan pertama nih, mungkin dari teman-teman teknik banyak yang penasaran kenapa sih Mbak tertarik buat ikutan magang di tempat itu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Iya. Untuk kenapa tertarik itu sebenarnya karena aku pengen cari experience yang baru, karena kan sebelum kita mau ke dunia kerja butuh pengalaman gitu kan, untuk gimana sih sebenarnya rasanya kerja beneran di kantor ataupun di misalnya di pabrik dan lain-lain. Nah, dari opportunity yang ada di kampus Merdeka itu aku main coba gitu, gimana sih sebenarnya mengimplementasikan itulah sebenarnya hal-hal yang kita udah pelajarin di kuliah, apakah emang persis sama seperti yang kita di dunia kerja atau enggak gitu sih kalau aku. Oke, mungkin kalau untuk aku sebenarnya kurang lebih sama sih sama karena lebih untuk mencari experience sebelum ke dunia kerja biar dapat pengalaman kerja gitu saat kuliah. Terus juga karena di prodi aku sendiri itu banyak gitu loh rekognisinya, ada 21 SKS, jadi mungkin itu sih yang bikin menarik untuk Kalau Mbak Rana sendiri untuk rekognisinya kira-kira berapa SKS? Nah, kalau aku kemarin itu sebenarnya udah semester 7 kan ngambilnya. Jadi untuk mata kuliah wajibnya itu dikit gitu. Jadi emang udah sisa beberapa SKS doang. Jadi cuma sekitar 12 sampai 13 SKS gitu. Dan kebanyakannya makupil gitu. The next question. Cara Mbak mencari informasi mengenai magang saat ini, terus ada nggak sih kesulitannya waktu nyari? Terus untuk alur pendaftarannya gimana nih? Sama boleh dong spill sumber-sumbernya dari mana? Oke, kalau mungkin aku sih informasinya lebih ngeliat dari internet sih, sama juga lihat dari pengalaman-pengalaman cutting aku sebelumnya. Jadi emang udah banyak cutting aku yang ikut magang ini, dan akhirnya aku lebih tanya-tanya ke mereka gitu sih mengenai informasinya. Kalau alur pendaftaran? Kalau alur pendaftaran sebenarnya sama sih, kalau dari aku sama juga kayak karena ikut kampus Merdeka. Jadi untuk alur pendaftarannya informasinya lihat dari kampus Merdeka itu sendiri, dari website kampus Merdeka itu sendiri.
Terus yang dibutuhin apa aja waktu itu kayak CV, Iya, terus CV. surat rekomendasi, Iya, surat transkrip gitu-gitu. transkrip nilai dan lain sebagainya. Ada wawancara gitu nggak? Itu nanti, jadi Iya. kayak kita sistemnya itu masukin CV dulu gitu sama beberapa lah berkas kalau kalian punya sertifikat dan lain-lain. Nah nanti kalau semisalnya udah lolos, anggapnya mungkin administrasi gitu ya, nanti bakal di-invite untuk misalnya psikotes dulu, jadi nggak langsung interview gitu. Jadi nanti bakal dapat email, bisa semua komunikasinya kebanyakan lewat email atau WA, mungkin ada beberapa gitu. Jadi tes psikotes dulu atau tes tertulis gitu, nanti kalau udah lolos baru ke interview. Dan interviewnya juga biasanya ada 2 kali gitu, ada yang dari HR sama user gitu. Itu sih. Kalau Mbak Rana mencari informasi gimana? Mungkin nambahin yang dari Chelsea ya, mungkin selain dari kayak cutting, jadi penting juga sih menurut aku tanya cutting karena mereka udah pernah ngerasain gitu kan, takutnya ada beberapa hal yang kita nggak tahu dan ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu setelah magang. Kemudian juga aku biasanya tanya di lewat LinkedIn gitu, jadi mungkin ini lebih ke persiapan buat interview gitu, karena misalnya kita nggak tahu ya sebenarnya di tempat yang kita pengen apply itu gimana environmentnya, kemudian skill apa yang dibutuhkan, pakai software apa aja kerjanya. Nah aku biasanya ada beberapa misalnya posisi yang aku memang interest banget dan kayaknya aku pengen masuk banget di situ gitu. Nah aku biasanya cari orang-orang yang magang di situ atau yang mungkin kerja di sana, terus aku tanya-tanya gitu lewat LinkedIn biar kayak aku udah prepare lebih baik aja gitu pas interview gitu. Untuk interviewnya sendiri kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin? Oke. Kalau interviewnya tuh kalau yang aku kemarin jalanin kebanyakan sebenarnya nggak yang theoretical kayak kita kuliah akademik gitu pertanyaannya, lebih ke kayak personality kita sih. Jadi misalnya kelebihan, kekurangan, terus biasanya bakal dikaitin sama pengalaman kalian kan. Kalau anak kuliah organisasi ya kebanyakan ya. Jadi misalnya organisasinya kalian ikut apa, terus dapat apa aja, mungkin skillnya, terus yang bisa kalian pakai di dunia kerja itu apa gitu. Jadi kayak lebih ke situ sih, bukan yang kayak tentang misalnya daftar marketing ada apa aja bla bla, enggak. Jadi lebih ke personality kalian gitu pertanyaannya. Kalau di aku lebih mudah sih Kak, karena aku malahan gak ada interview. Jadi setelah seleksi administratif, misalkan kita udah lolos dari seleksi administratif itu bakalan dikirim form gitu untuk milih penempatan. Jadi ada kayak misalkan penempatan di Kota Bogor atau Kabupaten Bali dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti ada prioritas pemilihan penempatannya gitu. Itu sih. Untuk Mbak Chelsea sendiri untuk penempatannya di mana? Kalau aku penempatannya di Kota Bogor. Di Kota Bogor. Kalau Mbak? Kalau aku sebenarnya kalau di Toyota sendiri tuh ada banyak ya tempatnya. Cuman aku karena bagian di product business management, jadi itu di head office. Nah itu di Sunter di Jakarta Utara. Tapi ada beberapa kalau misalnya yang di plant, yang manufacturing gitu, ada yang di Karawang juga gitu. Tapi semuanya di Jakarta. Oke, next pertanyaan mungkin dari mbak-mbaknya ini, waktu magang ditempatin di bidang apa? Terus yang dikerjain apa aja sih? Terus challenge-nya apa aja? Oke, untuk penempatannya sendiri, kalau aku kemarin di Departemen Pricing and Marketing di divisi Product Business Management. Jadi emang di situ fokusnya selain pricing itu kayak yang ngasih harga gitu ya, penghitungan harga buat mobil, kemudian part-part mobil, terus juga kalau marketing itu lebih ya ke pemasarannya untuk ekspor gitu, keluar gitu. Dan untuk challenge-nya sendiri karena ini pertama kali aku magang juga, jadi banyak hal baru lah, jadi kayak serba pertama gitu. Jadi mulai dari mungkin dari segi job desk kerjaannya yang pertama kali aku kerjain, jadi kayak Excel. Mungkin pas kuliah nggak semahir itu, kayak banyak hal yang aku belum tahu tentang Excel. Terus di sana mau nggak mau harus belajar gitu kan tentang formula-formula Excel, terus juga market research, banyak sih hal-hal yang baru gitu dan emang harus agile atau kayak adaptif gitu kan sama hal-hal yang kita dikasih gitu sama mentornya gitu. Terus apa ya, challenge-nya juga berkomunikasi sama orang-orang yang gapnya umurnya beda-beda gitu kan, ada yang mungkin lebih muda lebih tua dikit, ada yang jauh banget. Nah itu kan cara berkomunikasinya beda gitu sih aku challenge-nya mostly. Oke, kalau aku sendiri itu aku penempatannya itu di tim penyusun rencana detail tata ruang. Jadi itu sih sebenarnya job description-nya kita bareng-bareng. Jadi ada satu tim itu ada 10 orang. Terus di situ tuh kita kayak melihat kesesuaian rencana detail tata ruang sama pedomannya. Pedomannya tuh kayak dari Permen atau RBPN gitu. Nah, terus mungkin challenge-nya itu dari aku karena
itu satu tim itu ada 10 orang, jadi harus bisa mengerti sih kayak beda-beda perspektif ya, apalagi ada yang dari Palu, ada yang dari UI Bogor dan lain sebagainya. Jadi itu sih mungkin salah satu challenge-nya, sama sih sama kayak karena juga komunikasi dengan gap yang agak lebih tua, soalnya kan ada coworker juga yang udah kerja di sana yang lebih tua. Itu sih. Susah nggak sih komunikasinya menurut Mbak? Bisa aja. Awal-awal sih susah ya, kayak agak awkward, canggung gitu kan, karena kayak aduh gimana ya, misalnya cara bercandanya juga beda, terus mungkin kayak misalnya bahas ngetren apa kan pasti beda juga. Jadi kayak kadang lucu banget, kayak aku waktu itu mungkin kayak kita kan udah tahu nih ChatGPT gitu-gitu, nah terus aku jadi ngajarin nih manajer aku yang mungkin udah berumur, maksudnya kayak umurnya mungkin belum tahu kayak kita tren-tren sekarang, jadi kayak oh ternyata ada ChatGPT ya gitu-gitu, jadi kayak ya saling tukar informasi aja gitu. Ya dari aku sama sih sebenarnya kurang lebih kayak Mbak Rana, nggak terlalu susah sih, cuma emang awalnya aja emang agak awkward, apalagi kan di lingkungan baru ya, pasti bakal menyesuaikan. Perlu adaptasi lah ya. Iya. Terus dari Mbak sendiri untuk dari UNS itu kira-kira ada temennya nggak sih untuk di tempat magang itu? Oke, kalau aku sendiri itu ada 4 atau 5 gitu, tapi emang nggak semuanya di tempat di kantor aku di head office, ada yang di plan juga gitu. Tapi semuanya dari teknik sih gitu. Kalau aku sendiri juga ada, semuanya dari PWK, tapi ada 5 orang tapi penempatannya beda-beda. Di Bogor ada yang bareng aku, terus ada yang di Bali, ada yang di Temanggung, ada yang di Sukoharjo, sama satu lagi aku lupa. Nyebar. Iya, nyebar. Next question. Kira-kira apa aja yang perlu disiapin sebelum magang? Lalu apakah pembelajaran dari semester 1 sampai kalian sebelum magang itu diterapin di sana? Oke. Mungkin kalau persiapannya sendiri, yang pertama itu nentuin dulu sih kalian sebenarnya pengen ke arah mana, karena kan sebenarnya ini pengalaman yang bakal berguna ya buat nanti kalian apply kerja. Jadi menurut aku ditentuin dulu sebenarnya kalian mau coba arah karirnya kemana gitu. Nah setelah udah ditentuin baru bisa kalian coba nih apply sekiranya yang align atau yang menurut kalian tertarik gitu, yang mana gitu. Nanti kan setelah itu baru nih kalian siapin sebenarnya, oh aku butuh di CV aku harus nyantumin apa, karena kan sebenarnya kalau di CV itu harus nyambung kan sebenarnya sama apa yang kita apply gitu. Misalnya masa kalian apply marketing tapi di CV kalian pengalaman kalian tentang finance, mungkin itu lebih struggle gitu ya untuk si HR-nya ini cari tahu tentang kalian itu gimana gitu. Jadi lebih ke diri kalian dulu sendiri sih sebenarnya pengen kemana, terus baru di align sama kayak administrasi hal-hal pendukung lainnya gitu sih kalau dari aku. Setuju. Aku bingung ya. Persiapannya apa lagi ya? Iya sih sebenarnya persiapin administratif, apalagi harus dikomunikasiin sih ke tim rekognisi prodi, itu paling penting sih, karena untuk urusan-urusan rekognisi itu benar-benar penting banget kalau misalkan di prodi aku ya. Jadi emang perlu komunikasi sama tim prodi. Terus kira-kira berapa persen sih ilmu yang sudah dipelajari perkuliahan sama yang bisa diterapin pas magang itu? Oh, aku dulu ya. Yeah. Kalau misalkan aku, karena aku align banget sama jurusan aku, jadi emang bener-bener pelajaran yang udah aku pelajari emang aku langsung terapin sih di magangku ini. Jadi kalau di persentasein mungkin 90% lah. 90% terpakai ilmunya. Kalau aku kayak dikit doang sih, kayak cuma 30-40%, karena kalau di teknik industri itu sendiri kan banyak banget ya, maksudnya sangat luas yang dipelajari banyak. Nah yang aku magang itu cuma salah satu bidangnya aja gitu, jadi emang nggak semuanya dipelajarin. Jadi menurutku lebih ke skill personality kalian sih, misalnya kayak agility kalian, terus adaptif kalian di kantor gimana gitu sih. Oke, next pertanyaan, menurut Mbak seberapa penting sih relasi dalam perkuliahan ini untuk mencari tempat magang? Menurut aku sih relasi penting banget ya untuk mencari tempat magang, karena balik lagi seperti yang Kak Rana bilang kan, kita harus menentukan kita mau ke arah mana dulu, terus habis itu kita bisa melihat kayak referensi-referensi dari relasi-relasi kita itu untuk mencari tempat magang yang kita inginkan. Itu sih kalau dari aku. Benar, nah setuju, karena kalau aku sendiri juga tadi misalnya pas awal-awal selain nanya cutting kan mungkin cutting
udah tahu nih cara rekognisinya gimana, terus misalnya mau direkog ke tugas akhir gimana, itu kan penting, informasi yang penting gitu. Nanti jadinya setelah magang kalian nggak kehilangan arah atau tiba-tiba ada ngulang matkul dan lain-lain gitu kan. Terus juga dari networking, misalnya kalian yang teman-teman yang udah ikut organisasi, BEM ataupun UKM lainnya, itu juga berguna banget. Siapa tahu teman-teman kalian yang sebelumnya pernah ikut magang gitu, nah kalian bisa sharing sama mereka gitu, misalnya cara interviewnya ditanya apa aja, kemudian sebenarnya di sana ngapain aja gitu. Jadi penting banget sih gitu. Oke, next question. Menurut Mbak, kapan sih waktu yang pas gitu buat magang? Apakah di semester 4 tuh udah oke banget buat nge-apply magang? Atau gimana? Mungkin dari aku dulu ya. Mungkin itu tergantung prodi masing-masing juga dulu pertama untuk terkait rekognisi. Kalau misalnya kayak Chelsea, setahu aku dia semester 5 ya kan. Nah, itu udah boleh. Nah, kalau di prodi aku sebenarnya kayaknya kalau semester 5 itu agak sulit karena banyak matkul wajib yang susah untuk direkognisi. Jadi nanti bakal mungkin kalau masing kalian mau banget gitu magang bakal sulit gitu untuk nanti ngerekognisi mata kuliahnya karena mungkin ada fokus KP juga di semester 5 dan lain-lain. Jadi kalau di prodi teknik industri itu kayak better mungkin di semester atas kayak semester 7 atau semester 8 karena sangat menguntungkan gitu. Bisa ada beberapa teman aku yang setelah magang di perusahaan tersebut langsung bisa ngerjain skripsinya, jadi data-datanya itu dari tempat magangnya, jadi kan sangat membantu gitu kan dan mempermudah juga untuk skripsi kalian gitu. Oke, kalau di prodi aku sih emang paling tepat untuk magang itu sih di semester 5 ya, soalnya karena udah di-provide juga dari prodi untuk kayak rekognisinya tuh udah kayak dipaketin gitu loh, ada 21 SKS untuk di kampus Merdeka ini. Terus juga kalau di semester 5 ini memang sih kalau misalnya di prodi aku juga sama kayak karena ada beberapa mata kuliah wajib yang bakalan ngulang gitu di semester depan karena nggak rekognisi, tapi kayak diberi kemudahan gitu sama prodi, jadi kita bisa ngambil TA di semester 7 sekalian untuk menyelesaikan beberapa mata kuliah wajib yang belum terselesaikan. Oke. Kalau setahu kan kalau di PWK itu ada yang namanya magang mandiri ya. Kalau di Indus ada nggak sih Mbak? Yaitu KP kerja praktik sih kalau di semester 5 gitu. Untuk next pertanyaan, setelah mengikuti magang nih, ada dampak positif gak sih? Terus apa aja sih pengalaman mahal yang mungkin gak bisa didapetin orang lain di tempat ini? Mungkin kalau dari aku selama magang itu yang paling aku dapetin itu hal positifnya sih transfer knowledge sih sama jurusan lain dan sama dari universitas lain. Jadi aku bisa tahu banyak software yang benar-benar aku belum pelajarin dari anak-anak UI, dari anak-anak Unpad, Tadulaku dan lain sebagainya. Itu benar-benar menurut aku precious banget sih karena ilmunya itu benar-benar penting dan aku benar-benar belum pelajari juga di prodiku. Ya, mungkin aku nambahin aja ya, selain transfer knowledge itu yang pertama itu agility gitu, karena di sana kan apalagi teman-teman yang baru magang atau baru ngerasain misalnya ngerantau dan lain, itu kan agility, adaptivity itu kayak kalian harus bisa di lingkungan baru, kemudian hal-hal yang baru kan di sana pasti kita bakal dikasih kayak tugas sama mentornya dan lain. Nah mau nggak mau kita harus bisa ngerjain gitu kan. Nah gimana cara ngerjainnya gitu, mau kita nggak mungkin kayak nggak bisa gitu kan, pasti mau nggak mau kita belajar, cari tahu, tanya ke teman magang lain atau ke coworker yang lain yang udah kerja di sana gitu. Jadi di sana tuh pasti jangan malu-malu, jangan malu bertanya, kemudian harus eager buat cari tahu sendiri gitu, inisiatifnya harus tinggi juga karena kan di sana kita pengen ngasih impression yang bagus gitu kan buat orang-orang sana gitu. Terus juga networking, jadi setelah di sana pasti banyak kan anak-anak dari universitas lain. Nah jadinya aku punya teman baru dan sangat membantu aku juga, misalnya terkait tugas akhir aku bisa tanya nih misalnya ke anak UI, kan temanku ada anak UI, nah bisa aku bisa tanya tentang tugas akhir mereka gimana, kemudian penelitian mereka gimana, cara ngambil datanya, jadi sangat membantu gitu. Bertukar. Iya, dan bertukar ilmu. Oke, next question. Dengar-dengar nih ada desas-desus yang bilang kalau misalkan magang tuh ada senioritasnya, itu benar nggak sih Mbak? Kalau di aku sih jujur nggak ada ya, karena kayak bener-bener walaupun gap umurnya jauh dan lain-lain semuanya tuh kayak tetap apa ya, kayak ya udah dirangkul aja, jadi tetap merasa nyaman. Mungkin pas awal-awal doang awkward karena ya emang baru kenal gitu kan, tapi pas udah lama ya udah gitu, nggak ada yang kayak ini anak magang nggak usah ikut gitu, nggak sama sekali. Mungkin kalau misalnya
ada beberapa hal yang memang confidential yang emang anak magang belum boleh tahu gitu, itu baru mungkin nggak diikutin dalam meeting. Tapi menurut itu nggak apa-apa gitu, bukan masalah gimana cara mereka memperkerjakan kita tuh kayak nggak ada senioritasnya gitu sih. Iya, di tempat aku walaupun kedinasan juga tetap sama sih. Jadi semuanya dirangkul dan kita juga diajak-ajak meeting ke pusat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita semua merasa included aja sih selama magang itu. Jadi nggak ada sih desas-desus. Mungkin nih dari magang ini, mungkin dari teman-teman juga pada nanyain kira-kira magang tuh dibayar apa enggak sih? Oke. Kalau magang, kalau misalnya ikut yang kampus Merdeka itu pasti dapat gaji gitu, karena dari Kemendikbudnya udah dapat gaji gitu, dan angkanya sama semua sih ya kan ya, semua 2,8 ya. Iya. Ya itu udah sama semua bagi yang WFO gitu. Tapi sekarang kayaknya emang harus WFO deh semuanya. Jadi gajinya rata gitu, kalian mau di perusahaan manapun gajinya sama gitu. Nah, tapi ada beberapa perusahaan yang emang ngasih tambahan gaji lagi. Nah, kalau contohnya di tempat aku, jadi ada 2 jenis gitu, dari Kemendikbud sama dari perusahaannya sendiri gitu. Jadi kayak sekalian uang gaji, uang makan, transport gitu. Mereka ngitungin itu gitu. Ongkos nggak sekarang? Ya pengennya gitu. Kalau bisa sekalian uang kos. Iya, kalau aku sama jadi 2,8, tapi kalau aku nggak ada tambahan sih, kecuali kalau misalnya kita ikut meeting, rapat dinas dan lain sebagainya, dikasih uang transport sama uang makan sih. Ini berarti kalian magang dari jam berapa ke jam berapa sih? Jam kerjanya untuk jam kerjanya. Kalau aku itu kalau di Toyota tuh agak kayak sekolahan gitu, jadi emang strict buat waktunya, jadi nggak fleksibel. Jadi aku masuknya dari jam 8 baliknya jam 5 gitu. Kalau aku anak kedinasan, kalau hari Senin itu 7.30 ada apel pagi, terus sampai jam 3. Terus tapi kalau hari biasa itu cuma dari jam 8 sampai jam 3. Ada apel segala ya. Terus berarti kayak baju itu juga ditentuin apa? Kalau dari aku sih enggak sih, yang penting kayak sopan, kemeja, nggak boleh pakai jeans, celana ketat gitu. Jadi ya yang lebih rapi, sopan gitu lah. Iya, sama aku yang penting sopan, terus juga di provide sama tempat magang aku kayak rompi gitu sih, rompi yang menandakan itu anak magang gitu. Ya. Udah. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira untuk rekognisi matkul tuh kayak gimana sih? Caranya, alurnya gimana? Coba dulu. Iya. Kalau aku sih lebih mudah sih, karena kalau di PWK itu karena dari sebelum-sebelumnya itu udah banyak yang ikut program ini, jadi emang udah dipaketin. Jadi dipaketinnya itu berdasarkan IP. Misalkan IP kamu lebih dari 3, berarti kamu dapat rekognisi itu 21 SKS. Dan seterusnya itu kalau misalkan di bawah 2,7, kalau nggak salah cuma 19 SKS dan lain sebagainya. Jadi itu udah ditentuin. Nah kebetulan karena aku dapat 21 SKS ini, jadi nanti setelah kita udah menjalankan magang itu bakalan disuruh mengerjakan portofolio. Jadi misalkan satu matkul ini, misalkan CPMK-nya ada 3. Nah setiap CPMK itu kita harus ngejelasin realisasi kegiatan magangnya. Misalkan CPMK 1, mahasiswa dapat menjelaskan cara menjalankan podcast, contoh aja. Terus realisasi kegiatannya berarti saya selama magang saya menjalankan podcast dan saya pokoknya merealisasikan kegiatan tersebut itu. Baru nanti nilainya didapatkan dari portofolio itu dan laporan akhir. Kalau aku sendiri, kalau pas di batch aku, jadi kita ngajuin dulu, jadi kayak ada formulir gitu untuk formulir rekognisi dari TU. Jadi sebenarnya masih di sensing gitu, jadi aku masih sensing mata kuliah apa aja yang bakal aku rekog, karena kan sebenarnya belum tahu ya sebenarnya di sana kerjanya apa aja gitu. Nah jadi aku kira-kira dulu mata kuliah apa aja yang nanti aku ajukan, terus setelah itu terus kan mata kuliah apa, terus kompetensi yang didapat di sana apa, jadi ditulis gitu. Setelah itu nanti diajuin, nanti magang dulu gitu kan. Nah setelah magang bakal dibuat laporan, misalnya aku ngajuin 4 mata kuliah ya, jadi aku membuat 4 laporan juga mirip-mirip sama Chelsea. Jadi di laporan itu nanti dijelasin CPMK-nya apa aja, kemudian aku jelasin di dalam laporan misalnya ngapain aja, kemudian dokumentasinya apa. Jadi lebih kayak ya biar sebagai bukti sih kalau emang benar nih sama dari mata kuliah sama apa yang kita kerjakan di kantor gitu. Mungkin setelah magang nih, kan buat laporan gitu, mungkin pas magangnya apa aja sih yang perlu diperhatiin buat di laporan itu? Mungkin kayak apa perlu tiap
ada kegiatan harus difoto untuk laporan atau gimana? Oke. Kalau dari aku sendiri kan ada beberapa memang di kantor itu yang konfidensial yang nggak boleh di-share gitu ya. Iya. Jadi pastiin juga kalian izin dulu juga untuk keperluan apa, kepentingan apa, untuk misalnya dokumentasi, screenshot dan lain-lain gitu. Atau mungkin bisa kalau nggak boleh mungkin nanti bakal ditutupin datanya dan lain. Tapi untuk di laporan sendiri menurut aku lebih didetailin aja, kayak misalnya kegiatan apa yang kalian dapetin itu apa, terus kalian sambungin lah sama CPMK-nya gitu, dan bukti-buktinya kayak dokumentasinya itu juga penting, kayak mendukung kalau misalnya kalian benar-benar ngerjain itu, karena kan nanti kalau dari Indo sendiri tuh yang nilai itu pembimbing akademik, jadi nanti kalian bakal ngasih laporannya itu ke pembimbing akademik, nanti PA-nya yang bakal ngasih nilai gitu. Jadi ya laporan kalian dibuat sebaik mungkin lah, biar mungkin PA-nya bisa melihat nih representasi dari CPMK-nya tuh oh dapet gitu sih. Kalau aku sama persis kayak Mbak. Ya, dah. Oke, karena pertanyaan yang kita siapin sudah habis, maka berakhir sudah sesi ngobrol dan tanya jawab kita mengenai magang kali ini. Cerita dari Mbak Chelsea dan Mbak Rana sangat menginspirasi. Harapannya semoga apa yang kita obrolin di sini bisa membantu pendengar, khususnya buat teman-teman teknik mengenai magang. Mungkin sebelum berakhirnya kegiatan ini, mungkin dari Mbak ini boleh dikasih closing statement dulu buat teman-teman semua. Mungkin buat teman-teman yang pengen ikut magang, jangan lupa buat dicari dulu informasinya sedetail mungkin dan disesuaikan juga sama prodi kalian masing-masing, karena mungkin dari cerita aku sama Chelsea tadi peraturannya ada beberapa yang beda, jadi jangan lupa dicari tahu juga informasinya, kemudian cari tahu diri kalian sendiri juga potensinya itu apa, biar nanti buat apply magangnya itu juga bakal lebih mudah gitu sih. Iya, mungkin kurang lebih sama. Jangan lupa sih daftar magang, karena sebenarnya sangat amat dapat meningkatkan kompetensi sama skill kalian juga, terus juga nambah pengalaman. Sebenarnya itu juga bisa menjadi portofolio kalian sih setelah lulus. Jangan magang guys. Jangan magang, iya. Mungkin terima kasih buat mbak-mbak semuanya untuk closing statementnya yang sangat-sangat bagus. Semoga bisa menginspirasi dari teman-teman teknik semuanya. Oke, karena sudah berakhirnya sesi ngobrol kita kali ini, mungkin cukup dulu untuk sharing-sharing soal magang kali ini. Kami mau ngucapin terima kasih buat Mbak Rana dan juga Mbak Chelsea sudah bersedia hadir di podcast kali ini. Aku dan Ridwan pamit undur diri, sampai jumpa di episode ke-6 Podcast 5 from Inferior to Superior. Dadah.